Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar kalian anak-anak pada hari ini? Ibu guru berharap kalian dan seluruh anggota keluarga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Nah, di tengah wabah corona seperti ini, kalian harus baik-baik menjaga kesehatan diri kalian ya. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah ya, dengan melakukan 3M. Apa M yang pertama? M yang pertama adalah memakai masker jika keluar rumah. M yang kedua adalah mencuci tangan sesering mungkin, dan M yang ketiga adalah menjaga jarak ya. Apakah kalian sudah melakukannya? Ya, Ibu Guru percaya pasti kalian sudah melakukannya dengan baik. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan belajar kembali ya. PJJ kita hari ini melanjutkan ke tema yang ketiga ya, masih subtema 3 juga, pembelajaran ketiga. Tapi sebelum masuk ke subtema ke pembelajaran 3, apakah kalian masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita mempelajari tentang bahan konduktor dan bahan isolator, di mana bahan konduktor itu adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan bahan isolator adalah bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke pembelajaran ketiga. Apakah kalian sudah siap? Mari kita siapkan buku tulis, buku tema, dan alat tulis. Hari ini kita masih belajar tentang tema 6, yaitu panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran ketiga ya. Tetapi sebelumnya ya, Bu Rahma akan memotivasi kalian supaya kalian lebih semangat dalam belajarnya dengan mengajari kalian satu tepukan ya. Tepuk apakah itu? Tepuk ini berhubungan dengan wabah yang sedang melanda dunia ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, namanya adalah tepuk di rumah aja ya. Ini dinyanyikan, kemudian ada tepuknya prok-prok-prok juga ya. Dengarkan baik-baik seperti ini. Ayo kita lawan virus corona, diam di rumah jangan keluyuran, bermain dan belajar bersama ayah bunda, ayo semua di rumah aja. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa? Coba kita lakukan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo kita lawan virus corona, diam di rumah jangan keluyuran, bermain dan belajar bersama ayah bunda, ayo semua di rumah aja. Ya, ini namanya tepuk di rumah aja ya, mengingatkan kita untuk selalu berdiam aja di rumah ya selama masa pandemi ini belum berakhir, karena kalau kita keluar rumah itu sangat berbahaya ya. Baik, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, apa ya kira-kira yang mau kita pelajari hari ini? Mari kita lihat. Ya, di sini sudah Bu Rahma tampilkan tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih, supaya kalian pinter apa ya. Kita lihat. Yang pertama, ya, supaya kalian nanti setelah mempelajari, setelah belajar bersama hari ini dapat meringkas teks penjelasan dari media cetak. Kemudian yang kedua yaitu dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan juga yang ketiga adalah dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa di sini yang suka membaca? Ya, bagus sekali ya. Gemar membaca itu adalah salah satu hobi yang paling bermanfaat, karena dengan membaca itu artinya kita sedang membuka wawasan ya, karena buku itu adalah jendela dunia ya. Nah, kita sebentar lagi akan membaca teks yang sudah Bu Rahma sediakan ya. Kita akan baca bersama-sama ya. Ya, perhatikan. Teksnya berjudul Peran Masyarakat Terhadap Lingkungan Sosial Budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang selalu menghargai warisan budaya nenek moyangnya. Bentuk penghargaan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan melakukan kegiatan tradisi dalam kehidupannya.
Mulai dari peristiwa kelahiran hingga kematian, terdapat tradisi yang terus dijalankan hingga kini. Tidak dipungkiri bahwa ada kecenderungan masyarakat untuk mengurangi kegiatan tradisinya dengan berbagai alasan. Akan tetapi, kesadaran masyarakat untuk kembali menghidupkan tradisi-tradisi nenek moyang kembali meningkat. Tempat-tempat wisata adat menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi masyarakat pada saat liburan. Tempat-tempat wisata yang mengusung tema kembali ke masa lalu dan kembali ke alam menjadi salah satu tujuan wisata yang digemari. Pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Keberadaan desa adat memang beranjak dari keinginan untuk tetap memelihara peninggalan nenek moyang dengan mempertahankan nilai dan kegiatan tradisional. Nilai dan kegiatan tradisi nenek moyang bangsa Indonesia selalu menghargai alam sebagai sumber kehidupan. Terdapat beberapa desa adat di Indonesia yang dipelihara, dilindungi, dan dijaga baik oleh masyarakat setempat maupun oleh pemerintah setempat. Desa adat Bena di Ngadu, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ya, hari ini kita membaca teks tentang peran masyarakat terhadap lingkungan sosial budaya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa masyarakat Indonesia ini memang dikenal oleh masyarakat luas di dunia ya, bahwa sebagai masyarakat yang menghargai peninggalan nenek moyang. Terbukti dengan apa? Terbukti dengan berbagai macam ya keseriusan pemerintah ataupun daerah setempat untuk mempertahankan ya keaslian daerahnya dengan menetapkan daerah itu atau desa itu sebagai desa adat. Apakah kalian pernah mengunjungi desa adat? Ya. Nah, setelah kita membaca teks tersebut, kita dapat menuliskan informasi penting dari setiap paragraf. Bagaimana caranya menuliskan informasi penting dari setiap paragraf? Caranya adalah dengan menuliskan saja setiap paragraf itu apa aja sih hal-hal yang kamu peroleh dari paragraf itu ya, kita lihat bersama-sama. Dari paragraf 1, masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyang. Paragraf kedua, pemerintah dan masyarakat adat menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat tersebut. Dan paragraf ketiga, Desa adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Sade di Lombok, Desa adat Wairebo, Nusa Tenggara Timur, Desa adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa adat Terunyan di Bali, Desa adat Pariangan, Tanah Datar di Sumatera Barat, itu merupakan beberapa contoh desa adat yang dipertahankan keberadaan dan keasliannya hingga kini. Ya, ini adalah informasi penting yang bisa kita dapatkan dari setiap paragraf yang sudah kita baca tadi, ya. Ya, ini adalah salah satu gambar ya dari desa adat yang tadi disebutkan dalam teks. Yang pertama ini adalah Desa Wairebo. Ini ada di Nusa Tenggara Timur. Pernahkah kalian ke sana? Ya. Desa adat yang kedua adalah Desa adat suku Baduy. Ini berada di Banten ya, lebih dekat dengan kita di Provinsi Jawa Barat. Kemudian contoh yang ketiga yang Burama tampilkan adalah Kampung Naga. Ini di Tasikmalaya. Nah, kapan-kapan jika nanti corona sudah selesai, kita bisa ya berwisata ke desa adat tersebut yang terdekat dengan Bekasi tentu saja ya. Nah, dari teks yang kita baca tadi, kita bisa menyimpulkan
teks bacaannya itu isinya tentang apa sih? Ya, yang namanya kesimpulan itu berarti isinya lebih singkat ya, hanya yang penting-penting saja. Dari mana kita bisa menuliskan kesimpulan? Kesimpulan itu bisa kamu ambil dari informasi penting yang telah kamu catat tadi ya. Menjadi seperti ini kesimpulan teks yang tadi itu. Masyarakat Indonesia selalu menghargai warisan budaya nenek moyang. Hal ini terbukti dari keseriusan pemerintah dan masyarakat adat dengan menetapkan beberapa desa menjadi desa adat yang dikelola dan dilindungi pemerintah untuk mempertahankan nilai budaya masyarakat adat tersebut. Contoh desa adat yang ada di Indonesia antara lain Desa Adat Bena di Ngada, Nusa Tenggara Timur, kemudian Desa Adat Sade di Lombok, Desa Adat Wairebo di Nusa Tenggara Timur, dan Desa Adat Kampung Naga di Tasikmalaya, Desa Adat Terunyan di Bali, dan Desa Adat Pariangan Tanah Datar di Sumatera Barat, dan sebagainya ya. Satu hal yang mau Ibu Guru ceritakan ya tentang desa adat yang di Bali, namanya Desa Adat Terunyan. Pernahkah kalian mendengar itu? Ya, Desa Adat Terunyan itu adalah desa adat yang dimana di situ itu ada satu kampung ya, yang ketika pemakaman orang yang sudah meninggal itu tidak dikubur tetapi hanya diletakkan saja di bawah pohon ya. Pohon itu ternyata mengandung wangi-wangian sehingga walaupun itu jenazahnya itu hanya ditaruh saja, ternyata jenazahnya itu tidak akan bau busuk ya. Karena apa? Karena di situ ada banyak pohon terunyan yang mengeluarkan wangi yang enak ya, yang bisa mengalahkan bau-bau busuk dari si mayat itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kemudian ya di Indonesia itu selain terkenal dengan desa adat ya, banyak sekali kebudayaan yang dikenal oleh masyarakat luas bahkan di dunia. Salah satunya adalah kebudayaan ini ya. Ada satu batik ya dari Jawa Timur, tepatnya dari Banyuwangi, yang sangat terkenal. Kenapa terkenal? Nanti Bu Rahma akan menjelaskan. Sekarang kita lihat dulu bersama-sama video berikut. Pameran bertajuk Ritus Udeng Osing di Galeri House of Sampurna Surabaya menampilkan ragam batik yang tergambar pada ikat penutup kepala atau udeng yang biasa dikenakan oleh para lelaki warga suku Osing di Banyuwangi, Jawa Timur. Batik khas suku Osing Banyuwangi sebenarnya tak hanya melekat pada udeng saja, tapi juga digambar di kain panjang yang biasanya dikenakan sebagai pakaian bawahan bagi kaum perempuan maupun laki-laki setempat. Namun ragam batik yang tergambar di udeng suku Osing memiliki ritus dan filosofi tersendiri karena dipakai di kepala. Terlepas dari itu, berbagai motif yang tergambar pada batik Osing memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh karya batik dari daerah lain. Salah satunya yang paling legendaris adalah motif batik Gajah Oling. Motif-motif pada batik Osing menggambarkan bentuk dan makna filosofi masyarakat setempat. Kontekstual masyarakatnya sangat terekspresi dalam motif-motif yang tergambar dalam karya-karya batik tersebut. Mempunyai ciri tertentu karena masyarakat Osing itu sebenarnya kan tinggalan zaman Majapahit. Majapahit itu Hindu. Kemudian tidak hanya pengaruh dari Hindu saja, tapi pengaruh karena letak geografis Banyuwangi itu kan sukunya ada Mataraman, ada Madura, ada Bali dan sebagainya, itu yang membuat produknya itu hibrida campuran begitu. Udeng Banyuwangi itu punya punya struktur yang agak sedikit berbeda seperti ini. Kalau yang udeng Jawa selalu tengahnya itu berbentuk diagonal, tapi dia ini justru mengikuti dengan pola sisi belakangnya. Ini yang cukup menarik. Cuma memang sampai dengan sekarang saya belum tahu kenapa kalau mereka buat gini, apakah ini sebuah kebetulan atau tidak. Tapi esensi tengahnya yang disebut dengan Blumbangan, tetap Blumbangan ini adalah tempat air. Secara filosofi ini tempat menyucikan. Jadi kenapa seperti itu? Karena posisinya di kepala, di tempat yang paling atas, di mana orang Jawa itu tabu untuk memegang kepala orang, dan itu sama seperti bangunan itu, suhunan itu kan sesuatu yang sakral. Batik khas suku Osing belum begitu dikenal luas masyarakat oleh masyarakat Banyuwangi sendiri.
Karena batik-batik ini dipakai oleh warga suku setempat hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu ketika mereka menggelar ritual adat. Untuk itu diperlukan mengangkat karya-karya batik khas suku Osing melalui kegiatan pameran yang berlangsung mulai 6 Oktober hingga 17 Oktober ini agar lebih dikenal masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Iya, seperti yang kalian lihat ya, tadi di Banyuwangi ada satu suku ya yang bernama suku Osing ya, yang memiliki kebudayaan tertentu yaitu membatik ya. Dan batik di sana itu cukup unik ya, tidak sama dengan batik-batik lain. Selain dari motif, juga ada salah satu yang cukup unik. Apakah itu? Kita akan melihatnya ya. Apa yang unik itu? Ya, masyarakat Osing yang tinggal di daerah pesisir ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi, telah lama melakukan kegiatan membatik. Yang kedua, para pelaku industri batik di Banyuwangi melakukan banyak terobosan. Nah, ini yang tadi Bu Rama bilang sangat unik ya. Salah satunya adalah dengan mengembalikan pemakaian bahan pewarna alami untuk batik mereka. Selain motifnya berbeda dari motif batik dari daerah lain, ternyata ya pewarnaan untuk batik Osing itu menggunakan pewarna alami. Dari manakah itu pewarna alaminya? Kita lihat. Nah, bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai jenis tanaman yang ada di sekitar rumah perajin ya. Jadi untuk mewarnai itu mereka menggunakan seperti daun kerangkong atau sejenis daun kangkung ya. Kemudian ada daun lamtoro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Itulah berbagai tanaman yang biasa digunakan oleh suku Osing untuk mewarnai kain batik mereka ya. Nah, untuk memperbanyak kreasi motif itu di sana ya di suku Osing, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha kecil dan menengah atau disebut sebagai UMKM. Kenapa sih harus memanggil desainer terkenal? Ya, supaya desainer itu memberikan motif-motif yang baru dan yang menarik sehingga batik Osing ya semakin diminati oleh masyarakat luas. Ya, ini adalah beberapa gambar batik Osing khas Banyuwangi seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hanya beberapa saja yang Bu Rama tampilkan. Tentu saja masih banyak sekali batik khas dari Osing ya. Nah, sekarang kita lihat untuk apa sih masyarakat di suku Osing sana membuat batik ya? Apa sih pengaruh kegiatan membatik bagi masyarakat di Banyuwangi? Tentu saja ada. Apakah itu? Ya, yang pertama adalah dengan melakukan kerajinan batik di sana ya, tentu saja akan meningkatkan pendapat para pengrajin batik sehingga kehidupannya lebih sejahtera. Ketika mereka menjual batik Osing dan laku, tentu saja ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah, keuntungan itulah yang akan nanti digunakan oleh para pengrajin untuk memenuhi kehidupannya ya, kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah semakin dikenalnya budaya asli dari daerah itu, yaitu batik ya. Dan ini karena begitu banyak promosi ya, terkenalnya nggak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke gambar yang ini, Bu Rama mau bertanya dulu pada kalian ya. Tadi kan Indonesia itu diciptakan dengan berbagai macam keanekaragaman. Ada suku, ada bahasa, dan lain sebagainya ya. Kemudian juga ada peninggalan nenek moyang ya, di mana ada desa adat, kemudian ada batik dan sebagainya ya. Apa sih yang bisa kita lakukan ya, atau yang bisa kita ucapkan pada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan berbagai macam keindahan, keanekaragaman di Indonesia ini? Apa yang harus kita ucapkan pada Tuhan? Ya, benar sekali. Kita harus bersyukur ya, karena Indonesia dikaruniai oleh berbagai macam keanekaragaman, kekayaan, kesuburan tanah, dan berbagai macam
berkah-berkah yang lain ya, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang bisa bersaing dengan negara lainnya ya. Baik, sekarang kita kembali ke gambar ini. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira gambar apa itu ya? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar orang yang mau membeli kain batik ya, sebagai pembeli. Nah, Bu Rahma tanya coba sama kalian, jika dia ingin membeli atau dia ingin membawa pulang satu kain batik, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh ibu ini? Apa? Ya, benar. Ibu ini harus membayarkan dulu harga kainnya ya, seharga yang dihargai oleh si penjual. Kemudian barulah dia mendapatkan hak, yaitu membawa pulang si kain batik itu ya. Kemudian apa kewajiban si penjual? Ya, kewajiban penjual tentu saja mereka harus memproduksi, harus promosi ya. Setelah mereka melakukan kewajibannya, maka akan ada pembeli yang datang memberikan uang. Nah, itu adalah hak dari penjual, yaitu mendapatkan uang dari barang yang dijualnya ya. Kita lihat berikutnya. Ya, tentang hak dan kewajiban. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dalam masyarakat ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh anggotanya. Kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan rasa penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, apakah kalian sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu di rumah sebagai seorang anak? Apa hakmu? Betul sekali, hakmu adalah mendapatkan kasih sayang, perlindungan ya, dan segala macam kebutuhan sehari-hari dari orang tua. Tetapi kamu jangan lupa juga bahwa kamu juga mempunyai kewajiban. Apa itu kewajibanmu? Kewajibanmu di rumah adalah apa? Membantu orang tua, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Lalu apa hak dan kewajibanmu sebagai seorang pelajar? Ya, hak utama seorang pelajar ya tentu saja mendapatkan kebebasan untuk memilih sekolah ya yang kamu inginkan di mana. Tapi jangan lupa juga bahwa kamu punya kewajiban yang utama, yaitu belajar ya. Karena kita belajarnya jarak jauh seperti ini, tentu saja kamu harus belajar mandiri ya, dengan orang tua mungkin tidak harus disuruh oleh orang tua ya, harus tanggung jawab. Baik, kita lanjutkan ya. Dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, maka tujuan bersama dapat tercapai. Ini misalnya kalau kalian sedang di kelas diberi tugas kelompok oleh ibu guru ya. Kalau kamu dalam satu kelompok itu mengerjakannya ogah-ogahan, tidak dibagi secara rata ya, tidak tahu apa perannya masing-masing, apakah tugasnya akan selesai dengan baik? Tentu saja tidak. Maka ya harus sadar akan perannya masing-masing dalam suatu anggota dalam kelompok itu supaya tujuannya bisa tercapai. Baik, kita sudah selesai, kita ada di akhir slide. Kita lihat. Nah, setelah kita mempelajari pembelajaran 3 hari ini, seharusnya kita semakin bersyukur kepada Tuhan karena Indonesia diciptakan dengan berbagai keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang berlimpah. Tadi sudah Bu Rahma sebutkan ya, banyak kekayaan alam yang ada di Indonesia dan itu bisa kita manfaatkan, tapi memanfaatkannya harus dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh boros-boros, tidak boleh langsung kita habiskan, karena masih ada generasi mendatang yang membutuhkan kekayaan atau sumber daya alam di Indonesia. Ya, kemudian kesimpulan kita belajar hari ini itu apa sih ya? Ini sedikitnya Bu Rahma simpulkan ada 3 hal. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia menghargai peninggalan nenek moyang. Salah satunya diwujudkan dengan diciptakannya wisata desa adat. Lalu yang kedua, kegiatan perajin batik Osing di Banyuwangi berdampak terhadap kehidupan sosial, budaya, serta ekonomi masyarakatnya. Yang ketiga, dengan mengetahui hak dan kewajiban dan melaksanakannya dengan tanggung jawab, maka tujuan bersama akan tercapai dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini kita belajarnya sampai di sini ya. Ibu guru berharap kalian bisa memahami materi hari ini ya.
Baik, kita sudah belajar bersama-sama. Kalian sudah bisa mendengarkan Bu Rahma menjelaskan tentang pembelajaran ketiga ya. Ibu guru berharap kalian bisa memahami materi pembelajaran 3 ini dengan baik. Kalau kalian ingin lebih bisa memahami, kalian bisa membaca buku tema 6 ya, pembelajaran 3 subtema 3, atau membaca ringkasan yang sudah Bu Rahma sediakan. Nah, setelah itu jangan lupa untuk mencoba mengerjakan soal evaluasi dengan baik ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semuanya. Terima kasih.